Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi asam amino. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada klasifikasi asam amino, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu asam amino. Asam amino adalah hasil hidrolisis lengkap dari suatu protein menghasilkan kurang lebih 20 macam asam amino dengan konfigurasi L-alfa. Semua asam amino yang terdapat dalam molekul protein berkonfigurasi L, sedangkan gugus aminonya HNH2 dan gugus karboksilnya COOH terikat pada atom C-alfa, di mana struktur asam amino seperti pada digambar, di mana terdapat gugus amino dan gugus karboksil. Klasifikasi asam amino. Klasifikasi asam amino berdasarkan biosintesisnya terbagi atas 3. Yang pertama, esensial, non-esensial, dan esensial bersyarat. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu asam amino esensial. Asam amino esensial yakni asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh atau harus disuplai dari luar. Asam amino ini didapatkan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Adapun 10 macam asam amino yang merupakan asam amino esensial diantaranya yaitu arginin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, fenilalanin, metionin, threonin, triptofan, dan valin. Asam amino esensial pertama yaitu leusin. Leusin memiliki rantai yang bercabang. Fungsi dari leusin sendiri itu membantu mencegah penyusutan otot dan membantu pemulihan pada kulit dan tulang. Asam amino esensial berikutnya yaitu isoleusin, di mana isoleusin juga memiliki rantai yang bercabang yang bermanfaat membantu mencegah penyusutan otot dan membantu dalam pembentukan sel darah merah. Asam amino esensial berikutnya adalah lisin, di mana apabila kekurangan lisin akan mempengaruhi pembuatan protein pada otot dan jaringan penghubung lainnya. Bersama dengan vitamin C membentuk L-karnitin, membantu dalam pembentukan kolagen maupun jaringan penghubung tubuh lainnya, yaitu kartilag dan persendian. Selanjutnya, asam amino esensial yaitu valin. Valin juga memiliki rantai yang bercabang dan tidak diproses di organ hati dan lebih langsung diserap oleh otot. Selanjutnya, fungsi valin yaitu membantu dalam mengirimkan asam amino lain seperti triptofan, fenilalanin, tirosin ke otak. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang asam amino esensial, selanjutnya kita akan membahas tentang asam amino non esensial, di mana asam amino non esensial yaitu asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh seperti alanin, lisin, asam aspartam. Asam amino non esensial yang pertama yaitu glisin, di mana glisin berfungsi untuk membantu tubuh membentuk asam amino lain, merupakan bagian dari sel darah merah dan sitokrom atau enzim yang terlibat dalam produksi energi, memproduksi kolagen yang mengaktifkan glikogen, serta berpotensi menghambat keinginan akan gula.
Asam amino non-esensial berikutnya yaitu alanin, di mana fungsi alanin sendiri yaitu membantu tubuh mengembangkan daya tahan, merupakan salah satu kunci dari siklus glukosa. Alanin yang memungkinkan otot dan jaringan lain untuk mendapatkan energi dari asam amino. Asam amino non-esensial berikutnya yaitu aspartat, di mana asam aspartat itu sendiri berfungsi membantu mengubah karbohidrat menjadi energi, membangun daya tahan tubuh melalui imunoglobulin dan antibodi, serta meredakan tingkat amonia dalam darah setelah latihan. Klasifikasi asam amino berdasarkan biosintesis yang ketiga yaitu esensial bersyarat, di mana asam amino esensial bersyarat adalah kelompok asam amino non-esensial. Namun pada saat tertentu seperti setelah latihan beban yang keras, produksi dalam tubuh tidak secepat dan tidak sebanyak yang diperlukan, sehingga harus didapat dari makanan maupun suplemen protein. Contoh asam amino esensial bersyarat seperti arginin, histidin, kristin, dan asam glutamat. Asam amino esensial bersyarat salah satunya yaitu arginin, di mana arginin diyakini merangsang produksi hormon pertumbuhan. Arginin juga diyakini sebagai pemicu nitric oxide atau suatu senyawa yang melegakan pembuluh darah untuk aliran darah dan pengantar nutrisi yang baik. Selanjutnya, arginin bersama glisin dan methionine membentuk kreatin. Asam amino esensial bersyarat berikutnya yaitu kristin, di mana fungsi kristin salah satunya yaitu mengurangi efek kerusakan dari alkohol dan asap rokok, merangsang aktivitas sel darah putih dalam peranannya meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya, kristin bersama L-aspartic acid dan L-citrulline menetralkan radikal bebas. Salah satu komponen yang membentuk otot jantung dan jaringan penyambung seperti persendian, ligamen, dan lain-lain. Salah satu elemen terbesar dari kolagen. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan saya tentang klasifikasi asam amino berdasarkan proses biosintesis yang terbagi atas 3. Yang pertama, esensial, non-esensial, dan esensial bersyarat. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.